Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari risalah Kasyfus Syubhat, penjelasan tentang menyingkap syubhat-syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Kita sampai pada perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah malam ini akan kita terangkan berbagai macam jenis-jenis peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Penulis rahimahullah mengatakan, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza walam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila engkau meyakini kalimat tahaqqaqta, fa idza tahaqqaqta ini adalah merupakan ma'tuf yang merupakan sambungan daripada kalimat sebelumnya. Artinya paragraf yang disampaikan oleh penulis ini adalah merupakan bagian daripada paragraf sebelumnya, artinya masih nyambung, ya, masih nyambung. Kata beliau, apabila engkau meyakini, karena di paragraf sebelumnya sang penulis rahimahullah menjelaskan tentang keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka itu sejatinya mengimani rububiyah Allah, dan beliau juga menyebutkan dalil-dalil tentang bahwasanya orang-orang musyrikin mengimani rububiyah Allah, tapi hanya saja mereka itu mengingkari uluhiyah Allah. Makanya kata beliau, apabila engkau meyakini, telah mengetahui bahwasanya mereka itu menetapkan tauhid rububiyah, sedangkan tidak memasukkan mereka pada tauhid yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang yang mengimani tauhid rububiyah saja itu belum cukup untuk menjadikan dia itu muslim atau masuk ke dalam agama Islam sampai dia mengimani uluhiyah Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arafta anna tauhidal ladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadati alladzi yusammihi al-musyrikuna fi zamanin al-i'tiqad. Kemudian kata beliau, dan apabila engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka tentang itu adalah tauhid ibadah, ya, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah yang mereka sebut sebagai al-i'tiqad di zaman sang penulis, ya, yang mereka orang-orang musyrikin namakan di zaman kita ini, maksudnya adalah zamannya penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebut dengan al-i'tiqad. Jadi tauhidul ibadah menurut orang-orang musyrikin di zaman beliau itu namanya adalah al-i'tiqad, keyakinan yang dinafikan oleh mereka, keyakinan yang dinafikan oleh mereka. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Ketika Nabi SAW menekan mereka, memerintahkan kepada orang-orang musyrikin di zaman beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru mereka mengatakan, apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Artinya mereka tidak ingin merubah tradisi yang mereka anut selama ini. Mereka dapatkan tradisi tersebut dari nenek moyang mereka, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut, ya.
Kemudian ketika Nabi SAW memerintahkan untuk mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menentangnya. Ini apa-apaan Muhammad ini? Ya. Anak baru ingusan atau bahasanya apa ya? Ya, intinya apa namanya, masih kecil ya, orang baru datang tiba-tiba menyuruh untuk merubah tradisi yang puluhan tahun lamanya dianut oleh mereka. Ini sesuatu yang subhanallah berat bagi mereka, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik ya. Makanya apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW ini sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, apa kata mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa' wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata mereka menggembosi atau mengkompor-kompori yang lainnya, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian ikuti Nuh alaihi salam. Dan jangan tinggalkan Tuhan Wadda, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasra. Jangan tinggalkan berhala-berhala itu atau simbol-simbol yang mereka jadikan perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dengan kaumnya orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi Muhammad. Intinya mereka itu ingin berpaling. Mereka tidak menerima untuk beribadah hanya kepada Allah saja, karena itu tradisi yang sudah menjelma dari nenek moyang mereka. Berat untuk meninggalkan tradisi tersebut ya. Padahal ahibatul kiram a'azzakumullah, tauhid yang mereka ingkari ini adalah tauhid yang dibawa oleh para rasul semuanya, mengajak kepada tauhid uluhiyah. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Bayangkan sampai Nabi SAW menghalalkan darah dan harta mereka, diperangi orang-orang yang gak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah diperangi oleh Nabi SAW. Sampai segitunya ya, menunjukkan bahwasanya tauhid uluhiyah itu sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah, karena itu adalah inti dakwanya para nabi dan rasul, adalah mengajak umat manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama kanu yad'una Allah Subhanahu laila wa nahara. Kemudian kata sang penulis setelah menjelaskan tentang tauhid yang mereka ingkari, maka beliau menjelaskan sebagaimana orang-orang musyrikin beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam hari. Jadi beliau mentakkid kembali, menekankan kembali bahwasanya orang-orang musyrikin itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sebutkan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin ya di zaman Nabi SAW, di antaranya haji, sedekah, nazar, infak, apa lagi? I'tikaf, tawaf, ya, dan yang lainnya. Tapi ibadah itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, karena mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Itulah yang menyebabkan ibadah-ibadah mereka itu batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita katakan bahwasanya kenapa mereka itu beribadah? Karena sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum di Mekah ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi seorang rasul berdakwah di kota Mekah, mereka orang-orang musyrikin itu hidup di atas agama Nabi Ibrahim,
ya, bekas atau sisa-sisa agama atau ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya mereka haji, puasa, kemudian apa lagi? Sedekah dan sebagainya. Mereka beribadah kepada Allah. Sampai datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, penguasa tatkala itu, yang mana dia itu pergi ke Syam, kemudian melihat orang-orang Syam sedang beribadah, menyembah patung, meminta kepada patung, meminta syafaat kepada patung, ya, menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk menerapkannya di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah. Dan subhanallah, tersebarlah kesyirikan gara-gara Amr bin Luhai al-Khuzai ini, ya. Kemudian walhamdulillah pada peristiwa Fathul Mekah, patung-patung tersebut dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya bahwasanya orang-orang musyrikin meskipun mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tidak hanya menyuruh umatnya untuk beribadah saja, ya, tapi juga menyuruh umatnya untuk menjauhi atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang paling terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, siapa saja yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal saleh. Dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Di ayat ini juga Allah terangkan sama. Allah tidak mencukupkan kalau orang yang pengen bertemu dengan Allah, pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal soleh saja. Tidak. Allah tidak cukup sampai di situ, tapi Allah perintahkan jangan sekutukan atau jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam ibadah-ibadah mereka, ya. Ta'ibahibatul kiram a'azakumullah. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha, ya, menjauhi segala perbuatan-perbuatan kesyirikan yang menyebabkan ibadah-ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keyakinan orang-orang musyrikin juga, ya, mereka terkadang mengimani tauhid uluhiyah. Di awal tadi kita katakan bahwasanya orang musyrikin itu mengimani tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Tapi terkadang orang-orang musyrikin mereka mengimani tauhid uluhiyah, tapi tetap sama saja, meskipun mereka terkadang beriman kepada tauhid uluhiyah, itu tidak menjadikan dia itu muslim, tidak menjadikan ibadah-ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 67. Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Kata Allah, dan apabila musibah menimpa kalian, ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Dan wallahu alam, setahu ana, ya, Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya orang musyrik terkadang mengimani tauhid uluhiyah ini, contohnya itu contohnya ketika mereka berada di tengah lautan saja, yang setahu ana, ya. Allah gambarkan bahwasanya peristiwa tersebut ketika terjadi di tengah lautan. Sama seperti ayat ini Allah mengatakan, apabila musibah menimpa kalian di tengah lautan, ya, dhalla man tad'una illa iyyah, maka kalian orang-orang musyrikin melupakan sesembahan-sesembahan kalian kecuali Allah. Allah gambarkan bahwasanya ketika mereka tertimpa musibah di tengah lautan, mereka lupa dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah di daratan. Padahal di daratan Tuhan mereka banyak, ya, berhala-berhala yang mereka jadikan perantara untuk menyelamatkan mereka itu banyak. Tapi subhanallah, ingatnya kepada siapa? Kepada Allah.
Jadi fitrah manusia itu sulit untuk mengingkari bahwasanya yang menciptakan itu adalah zat yang harus diibadahi, sulit untuk menolak itu. Ya, kecuali orang-orang yang terkena syubhat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, bisa terkena syubhat tersebut. Tapi fitrahnya terkadang manusia sulit. Oh iya, Allah itu yang menciptakan kita, berarti kita juga harus beribadah ke zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Kalian melakukan kesyirikan kembali. Sebagaimana dalam ayat lain Allah mengatakan, fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di tengah lautan, kemudian ombang menerjang mereka, mengombang-ambingkan mereka, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Itu tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. Berdoa, ya. Ingat, kalau tauhid uluhiyah itu pasti kaitannya dengan ibadah, dan doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Lalu Allah selamatkan mereka dari tengah lautan ke daratan. Subhanallah, ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Wa kanal insanu kafura. Kemudian kata Allah, itulah keadaan manusia itu selalu ingkar, ya, tidak tahu terima kasih. Sama diterangkan juga di dalam surat Luqman ayat 32. Surat Luqman ayat 32. Allah mengatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu biayatina illa kullun khattarin kafur. Ya, dan apabila mereka digulung atau diguncang dengan ombak yang besar seperti gunung, mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Kemudian ketika kami menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid. Ada di antara mereka yang dapat hidayah. Ada yang dapat hidayah. Muqtasid itu dia dapat hidayah. Ya, dia istiqomah setelah dia selamat, dia mungkin berpikir, iya ya, ketika saya di tengah lautan kok berdoanya hanya kepada Allah. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia pun dapat hidayah. Ada seperti itu. Ya. Dan ada juga orang-orang yang tidak dapat hidayah, justru dia melakukan kesyirikan kembali. Oleh karena itu kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Adapun orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, yang mana mereka berbuat syirik kembali ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka ke daratan, illa kullu khattarin kafur, kecuali mereka ini adalah pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Sudah diselamatkan oleh Allah tapi tidak berterima kasih. Seharusnya dia bertobat, memperbanyak istighfar, dia akui bahwasanya selama ini dia meyakini sesuatu yang batil, ya, tapi dia tidak memikirkan ke situ sehingga dia pun tetap berbuat syirik. Itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala cap mereka sebagai pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Oleh karenanya orang-orang yang paling tidak tahu diri di muka bumi ini adalah orang-orang yang berbuat syirik, ya. Orang yang nggak tahu bersyukur, orang yang nggak tahu diri, itu adalah mereka orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Allah Azza wa Jalla berikan banyak kenikmatan, tapi mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ahibatul kiram, a'azakumullah. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan contoh-contoh tentang kasus di atas. Kata beliau, falladzina yad'una al-islam al-ana wa yusalluna wa yusumuna wa yahujjuna walakinnahum yad'una al-Husain wal Badawi wa Abdul Qadir Jailani haula'i mithlul musyrikin al-awwalin. Perhatikan kata beliau, dan orang-orang yang menisbatkan diri mereka atau mengaku mereka itu beragama Islam di zaman sekarang, ya, Syekh Al-Fauzan masih hidup, berarti zaman sekarang. Orang-orang yang menisbatkan dirinya itu beragama Islam, mereka sholat, mereka puasa,
mereka haji, akan tetapi mereka berdoa kepada Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada Ali seperti orang-orang Syiah. Ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan ya Ali, ya Husain. Kenapa enggak nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal dari mereka berdua? Ya, mereka ingatnya Ali dan Husain. Meskipun kalau ada orang yang berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap hukumnya tidak boleh. Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya enggak boleh. Ya, karena masuk bagian daripada kesyirikan. Kalau berdoa kepada Nabi saja tidak boleh, maka bagaimana ada orang yang berdoa kepada selain Nabi yang levelnya mereka itu di bawah Nabi? Seperti orang yang berdoa kepada Syekh Al-Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Aghithni dan sebagainya. Syekh, padahal syekhnya sudah meninggal. Mereka orang soleh, ya, tapi mereka berdoa kepada orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi melalui orang-orang soleh tersebutlah mereka berdoa. Kemudian doa tersebut diantarkan oleh orang soleh. Kenapa? Karena mereka yakini mereka itu adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Ternyata kata beliau ini adalah seperti orang-orang musyrikin terdahulu. Masih ingat cerita tentang Yahud, Ya'uq, Nasra dan sebagainya, Wadda dan sebagainya? Sebabnya apa coba? Kenapa mereka bisa menyembah kuburan tersebut? Karena mereka meyakini bahwasanya itu adalah orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, kemudian bisa menolong mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini sudah kita sebutkan juga bantahannya, ya, tentang orang-orang yang menjadikan ibadah itu melalui perantara. Ya, perantaranya itu berupa makhluk, zat. Ini yang tidak boleh. Ya, banyak orang yang salah memahami sebuah ayat, wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka gunakan dalil ini. Padahal kalau kita lihat ayat tersebut, dari awal ayat berbicara bukan tentang Allah, bukan tentang zat Allah, tapi tentang ilmu Allah. Sehingga yang dimaksud ayat itu, wabtaghu ilaihi wasilah, kata para ulama itu adalah carilah, ya, kalian bisa mendekatkan diri dengan perantara melalui ketaatan. Ya. Ketaatan itulah yang akan menjadikan kita itu dekat dengan Allah, bukan perantara zatnya. Ya, karena nggak ada ulama yang menafsirkan ayat tersebut dengan zatnya. Taib. Ahibatul kiram, azakumullah. Kemudian beliau menyebutkan juga di sini seperti orang yang beristighatsah kepada Syekh Al-Badawi ataupun Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ini hukumnya haram kita meminta doa kepada mereka. Mereka juga subhanallah kesalahannya fatal. Sisi kesalahannya fatal karena mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ketika ditanya, kenapa kamu menjadikan adanya perantara dalam doa kalian? Bukankah Allah berfirman, ud'uni astajib lakum? Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ya, langsung kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi kenapa kalian menjadikan perantara? Jawabannya, ya, mereka suudzon dulu kepada Allah. Ya, ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang dulu. Ya, sebabnya mereka itu suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena kami ini hamba yang berdosa. Kami ini nggak pantas kalau minta langsung kepada Allah, pasti Allah nggak ngabulin. Ya, suudzon dulu ya. Akhirnya mereka cari wasilah, cari perantara. Cari perantara, itu sebabnya. Kemudian hibatul kiram, a'azzakumullah, beliau menyebutkan, ya, contoh-contoh peribadatan mereka, orang-orang musyrikin. Tsumma minhum man yad'ul malaikah li ajli salahihim wa qurabihim minallahi azza wa jalla liyashfa'u lahu aw yad'u rajulan salihan mithla allati aw nabiyan mithla Isa alaihi salam. Kata sang penulis, kemudian di antara mereka, ya, di antara mereka ada orang yang beribadah kepada malaikat karena kesolehan mereka,
karena kesolehan mereka dan karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ternyata dijelasin juga oleh sang penulis ya. Alasan mereka meminta kepada perantara-perantara tersebut adalah karena menganggap bahwasanya yang mereka jadikan perantara itu adalah makhluk yang saleh dan makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah untuk menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Liyashfa'u lahu, agar mereka itu memberikan syafaat, atau yad'u rajulan salihan, mereka berdoa kepada orang-orang saleh seperti Lata atau nabi seperti Isa alaihi salam. Taib. Kita rinci satu-satu. Ya, di antara bentuk peribadatan atau jenis-jenis peribadatan yang dilakukan oleh orang musyrikin, yang pertama tentunya mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Ada enggak orang musyrikin di zaman orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengimani Allah? Ada atau tidak? Ada. Ya, tapi sedikit, seperti orang-orang ateis. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, mengabadikan perkataan mereka, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Ya. Jadi orang tersebut tidak percaya kepada Allah. Yang mewafatkan mereka, yang menghancurkan mereka itu adalah waktu. Ya. Jadi waktulah yang mematikan mereka. Enggak percaya kepada Allah, tapi itu sedikit. Kebanyakannya mereka itu mengingkari para rasul. Ya. Ada juga orang yang beriman kepada Allah tapi mereka tidak iman kepada hari kebangkitan ada. Ya. Tapi yang paling banyak orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka mengingkari para rasul. Ya, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling banyak. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang kabar-kabar perintah dan larangan, justru mereka ingkari. Ini orang musyrikin yang paling banyak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Di antaranya ada yang beribadah kepada para malaikat sebagaimana disebutkan oleh sang penulis. Ya. Ada di antara mereka yang beribadah kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 100. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Dan orang-orang musyrikin menjadikan Allah itu sekutu-sekutu. Ya, di antara mereka adalah sekutu mereka adalah al-jin. Jadi ada orang-orang yang menyembah jin juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar malaikat tapi juga para jin mereka sembah. Wa khalaqahum, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin tersebut. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Lalu mereka berbohong dengan mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat mereka anggap itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kalau seandainya benar Allah itu punya anak, berarti Allah punya kekurangan. Dan Allah Azza wa Jalla mustahil memiliki kekurangan. Makanya perkataan mereka ini adalah perkataan yang batil. Ya. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu punya anak, yaitu para malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah berlepas diri, ya, Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi atas apa yang mereka sifati, atas apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu punya anak. Ya. Taib. Kemudian juga disebutkan dalam surat As-Saba ayat 40. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Allah juga masih bercerita tentang para malaikat, ya, dan orang-orang musyrikin ketika hari akhir nanti
akan disidang. Kata Allah, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Dan orang-orang musyrikin mereka menjadikan para malaikat yang sejatinya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Kata mereka malaikat itu adalah hamba-hamba anak Allah, anak perempuan Allah. Jadi mereka mensifati malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya, maka Allah bertanya, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Apakah orang-orang musyrikin tersebut menyaksikan ketika Allah menciptakan malaikat sehingga mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu jenisnya perempuan? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Maka persaksian mereka akan dicatat dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka tuduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan dalam surat As-Saba ayat 40, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ini lebih lebih rinci lagi. Allah menyidang mereka. Dan ini ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Allah mempermalukan mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada para malaikat. Ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah ketika hari di mana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan seluruhnya, entah itu malaikat, entah itu manusia, mukmin ataupun kafir. Tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dulu nyembah? Ya. Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka ini dulu nyembah kamu? Jawaban para malaikat nyesek ini. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kata para malaikat, subhanaka anta, maha suci engkau, dan engkau adalah pelindung kami, tidak ada yang lainnya. Tidak demikian ya Allah, bal kanu ya'budunal jin, akan tetapi mereka orang-orang musyrikin itu yang mereka sembah itu adalah al-jin, yaitu jin. Jadi malaikat-malaikat yang mereka kira kemudian mereka beribadah kepada malaikat-malaikat tersebut itu sejatinya bukan malaikat tapi jin yang mereka sembah. Dan ini yang mengatakan malaikat langsung menunjukkan malaikat juga berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam risalahnya Uthul Ats-Tsalatsa menjelaskan tentang makna Islam. Ya. Jadi di antara makna Islam itu juga harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Dalam risalah beliau Sittatul Mawadhi' min as-Siratin Nabawiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, la yastaqimu lil insani islamun walau wahhadallaha wa taraka syirka illa bi'adawatil musyrikin wa tasrihu lahum bil adawati wal baghdha. Kata beliau, tidak lurus atau belum benar Islam seseorang meskipun dia mentauhidkan Allah. Meskipun dia mentauhidkan Allah dan meskipun dia meninggalkan kesyirikan, kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrikin. Memusuhi orang-orang musyrikin dan mengumumkan permusuhan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka hakikatnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pembahasan tentang masalah al-wala wal bara sejatinya. Ya, enggak boleh seorang muslim itu memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang kafir. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ya. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau bakal dapati suatu kaum yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka memberikan loyalitas mereka, berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Meskipun itu kepada ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara ataupun kerabat kalian. Ini enggak boleh. Ya, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, ridho dengan apa yang mereka lakukan. Awas, ini kalau sampai ada orang yang ridho dengan orang-orang yang berbuat musyrik, maka Islamnya belum benar. Islamnya belum benar. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh sang penulis rahimahullahu taala.
Ya, Islam seseorang itu belum benar sampai dia itu membenci orang-orang musyrikin. Ya. Karena kalau kita diam dengan orang-orang yang berbuat syirik, maka hilang nahi mungkar di situ. Seakan-akan kita ridho dengan mereka. Sebisa mungkin kita untuk menghilangkan kemungkaran tersebut kalau kita mampu. Dengan tangan kita kalau mampu, kalau nggak mampu dengan lisan, ya, kalau nggak mampu minimalnya dengan hati kita, dan itu pertanda bahwa iman kita itu lemah. Kita nggak bisa mengingkari orang-orang yang berbuat syirik itu, ya, kecuali dengan hati menandakan bahwa iman kita itu lemah. Ya. Naam, ahibatul kiram a'azakumullah. Dan diantaranya juga para ulama yang membahas masalah hal ini adalah Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya al-wala wal bara itu merupakan kualitas atau barometer untuk mengukur kualitas tauhid dan iman seseorang. Ya, wala dan bara itu merupakan barometer untuk mengukur kualitas tauhid dan iman seseorang. Kata beliau, jangan kalian itu lihat dengan banyaknya kaum muslimin di masjid, atau jangan kalian lihat dengan banyaknya orang-orang yang pergi haji dan umrah, tapi lihatlah bagaimana sikap mereka dengan musuh-musuh Allah. Lihatlah sikap mereka bagaimana dengan orang-orang yang memusuhi syariat ini. Apakah mereka memberikan wala mereka kepada orang-orang kafir? Ya. Terutama kemarin, ya, orang-orang kafir baru saja merayakan kelahiran anak Allah, yaitu Nabi Isa. Na'udzubillah, Allah melahirkan. Ya, dan kita berlepas diri dari mereka. Ya, tapi tidak bisa kita menutup mata bahwasanya ada di antara beberapa orang-orang muslim yang ikut larut dalam perayaan-perayaan mereka, dan ini hukumnya haram bi ijma'il ulama. Ataupun nanti perayaan tahun baru, ya, kita ingatkan anak-anak kita, kerabat kita jangan sampai ikut merayakan perayaan tahun baru. Karena tahun baru ini juga sama perayaannya orang-orang Romawi. Ya. Mereka merayakan di tanggal 1 Januari, ya, kepada dewa Janus. Ya. Itulah asal mula nama Januari itu dari dewa Janus. Ya. Masih perayaan mereka. Ya. Sehingga tidak boleh seorang muslim ikut-ikutan dalam perayaan mereka. Ya, meskipun dengan bakar-bakaran, jangan. Udah tidur di kamar enak, ya, nggak usah ikut-ikutan. Ya, Ustaz, tetangga kita ramai saja bakar api, kita ikut-ikutan, udah jangan. Ustaz, tetangga kita tiup trompet, jangan. Ya, itu simbol-simbol orang-orang kafir. Trompet simbolnya orang Yahudi, ya, bakar-bakaran simbolnya orang-orang Majusi. Udah jangan diikuti. Udah, kita seorang muslim kita harus punya prinsip. Jangan ikut-ikutan dengan agama atau perayaan orang-orang kufar. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum dinukum waliyadin? Kalian untuk agama kalian, agama kami untuk kami. Ya. Jadilah muslim yang punya prinsip, ya, dengan berpegang teguh dengan syariat Islam dan tidak ikut-ikutan. Naam, ikhwani fi din a'azakumullah. Sampai di mana tadi? Sampai pada perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang para malaikat. Jadi ada di antara orang-orang musyrikin yang mana mereka itu menyembah para malaikat. Dan ada juga di antara mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang menyembah orang-orang soleh. Seperti di sini disebutkan, beliau mencontohkan Lata. Lata ini dulunya orang soleh, ya, suka sedekah, suka buat makanan untuk dibagi-bagi untuk jamaah haji. Ketika beliau meninggal, orang-orang pun sedih. Kemudian membangun prasasti atau monumen simbol dari Lata ini, dan subhanallah orang-orang musyrikin menyembah Lata, beribadah kepada Lata. Ya. Ya, bahkan Lata ini termasuk berhala yang besar, ya, yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Dan ada juga mereka yang beribadah kepada Nabi Isa, diantaranya, ya, beribadah kepada para nabi, diantaranya Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah jelaskan sama
Allah juga menyidang mereka. Dikumpulkanlah orang-orang musyrikin di hadapan para seluruh makhluknya, di antaranya adalah Nabi Isa. Kata Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku itu sebagai sesembahan selain Allah? Karena di dunia Nabi Isa disembah pun juga dengan ibunya. Makanya kan muncul konsep Trinitas. Ya, konsep Trinitas itu antara tiga, Allah, Nabi Isa dengan Maryam. Jadi Allah itu salah satu di antara tiga ini. Disembah dua-duanya. Maka Allah berkata, apakah kamu yang menyuruh mereka itu untuk menyembah ibu dan kamu? Maka Nabi Isa alaihi salam mengatakan, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan, tidak layak bagiku mengatakan sesuatu yang tidak berhak untuk aku katakan. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Maka kata Nabi Isa, jika aku mengatakan demikian ya Allah, pasti kamu tahu, pasti engkau tahu, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ini maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kemudian kata Nabi Isa, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku agar beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Jadi meskipun di dunia mereka ini ya, menyembah Nabi Isa alaihi salam, tetap Nabi Isa berlepas diri nanti pada hari persidangan, yaitu setelah hari kiamat ditegakkan. Dan ada juga orang-orang yang menyembah Uzair seperti orang-orang Yahudi, ya. Kata mereka, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata mereka Uzair itu anak Allah, dan sebagian orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan orang-orang saleh yang lainnya. Kemudian ada juga orang-orang yang menyembah berhala yang mereka jadikan simbol. Ya, dan ini kebanyakannya mereka menyembah berhala itu mereka jadikan sebagai simbol untuk mengantarkan doa-doa mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Kita ambil contoh gini. Tadi kita katakan bahwasanya orang-orang musyrikin itu berdalih seperti kalau ada orang yang ingin ketemu presiden harus melalui wakil, ya apa tidak? Ya, harus melalui ajudannya. Kalau kita perhatikan dengan kias, meskipun kias ini kias yang salah, menyamakan Allah dengan makhluknya, ini kias yang keliru besar. Tapi coba perhatikan, kalau ya ada orang yang pengen ketemu presiden lalu dia datang ke ajudannya, kira-kira dia ini memohon sungguh-sungguhnya kepada presiden apa kepada ajudannya? Presiden apa kepada ajudannya? Presiden? Nggak mungkin presiden, karena dia belum ketemu dengan presiden. Wong tujuannya pengen ketemu karo presiden. Berarti kan sama ajudannya. Dan ajudan ini memiliki peran penting untuk mempertemukan dia dengan Allah, iya, dengan presiden. Iya apa tidak? Iya. Berarti dia itu mohon sungguh-sungguhnya kepada perwakilan dari presiden tersebut. Ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya simbol-simbol, entah itu kuburan, entah itu patung, mereka itu memohon doanya kepada Allah apa kepada perantara ini? Kepada perantara, sama. Ini subhanallah, keyakinan yang subhanallah batil sekali. Ya. Alasan mereka mengatakan ini dan itu tujuannya dengan mereka berdoa sungguh-sungguh kepada perantara tersebut, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah melupakan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Ya. Nah, dan itu realita yang terjadi kita sekarang. Di zaman sekarang orang-orang yang
berdoa kepada kuburan itu lebih khusyuk, ya, kepada berhala-berhala seperti itu yang mereka jadikan simbol untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu khusyuk sekali, ya. Buktinya banyak, ya, ketika mereka berdoa kepada Allah nggak sekhusyuk itu, bahkan susah nangis kalau berdoa kepada Allah langsung, itu susah nangis, ya, susah nangisnya. Tapi ketika datang ke kuburan, subhanallah, langsung nangis, ya Allah, dan sebagainya. Taib, ikhwani fiddin azakumullah. Yang ingin ana sampaikan bahwasanya kesalahan mereka juga terletak di situ. Ya, bersungguh-sungguh bermohonnya itu bukan kepada Allah tapi kepada perantara tersebut. Naam. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah kama qala Allah taala fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Dan setelah engkau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerangi kesyirikan dan mengajak manusia untuk ikhlas beribadah kepada Allah saja, lalu beliau menyebutkan dalilnya, yaitu disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 18. Kata Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Masjid ini kata para ulama ada dua tafsiran. Yang pertama, masjid yang dimaksud adalah tempat beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah tempat untuk sujud. Ya, sama saja intinya, ya. Tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ya, masjid itu salah satu tempat yang menyetarakan status sosial manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Entah orang yang memiliki jabatan tinggi ataupun sedang ataupun rendah, ketika masuk mereka tujuannya untuk apa? Mereka sama-sama merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jabatannya tinggi mereka sujud, yang jabatannya rendah mereka sujud, yang enggak punya jabatan sama sekali pun sama mereka sujud. Ya, subhanallah, masjid, ya, menyetarakan atau menyamakan sosial manusia, kedudukan sosial manusia di dunia. Mereka datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat 14. Kata Allah, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Kata Allah, dan milik Allah doa atau dakwah kebenaran, doa kebenaran, ya, doa yang benar itu milik Allah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka sedikit pun. Ya, ini juga membantah, ya, orang-orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan atau kepada simbol-simbol yang mereka jadikan perantara untuk mengabulkan doa mereka dari Allah, ya, bahwasanya sesembahan tersebut tidak bisa memberikan atau tidak mengabulkan doa-doa mereka. Illa kabasiti kafaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Kemudian Allah memperumpamakan orang yang berdoa kepada selain Allah itu seperti orang yang membuka telapak tangannya kemudian memasukkan ke air, ya, dimasukkan ke air, ya, supaya air tersebut masuk ke mulutnya. Mungkin nggak? Ada orang memasukkan tangannya ke air, jadi dengan harapan dia bisa minum air tersebut. Air tersebut masuk ke mulutnya. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Ini perumpamaan yang digambarkan oleh Allah. Nggak mungkin orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu bisa mengabulkan mereka. Nggak mungkin. Makanya Allah perumpamakan sesuatu yang mustahil.
ya orang nyelubin tangannya kemudian airnya masuk, ya kan nggak mungkin, ya. Ya, padahal itu tidak bisa terjadi. Makanya dalam ayat lain, hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat, fi sammil khiyat, apa ya? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Naam. Ya, Allah perumpamakan orang kafir itu masuk surga itu seperti onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisa apa tidak? Mustahil, ya. Mustahil orang kafir itu masuk ke dalam surga. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Fauzan memberikan faedah tentang perbedaan antara makna Rabb dan makna ilah. Kita singkat saja. Beliau menjelaskan ada perbedaan antara makna Rabb dan ilah. Ya, seperti firman Allah, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ini kan disebutkan bahwasanya ada kata Rabb dan ada kalimat ilah. Apakah dua-duanya itu memiliki perbedaan atau memiliki makna yang sama? Ya, beliau menjelaskan. Ya, di antara makna Rabb kata beliau adalah al-murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Ya, makna Rabb itu adalah yang mentarbiyah ciptaannya. Ya, di antara bentuk tarbiyah Allah itu adalah menciptakan manusia dari setetes air mani berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah sampai ditiupkan ruh sampai lahir. Kemudian setelah lahir dibimbing oleh Allah untuk bisa menyusu ke ibunya sampai bisa makan makanan. Itu bentuk tarbiyah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Bentuk tarbiyah Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi makna Rabb itu ada ada 3. Yang pertama yang membimbing, menciptakan, kemudian mengatur dan memiliki. Adapun makna ilah, maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Ya, yang disembah, dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika disebutkan tentang Islam dan iman. Ya, jadi gini maksudnya, kata beliau itu kalau kalimat Rabb dan ilah disebutkan dalam secara bersamaan, maka dua-duanya memiliki makna. Kalimat Rabb dan ilah kalau disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna. Sebagaimana tadi maknanya kita jelaskan. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendirian, maka satu makna. Kalau disebutkan misalnya Rabb sendirian, maka di situ maksud ilah. Kalau disebutkan ilah, maka di situ maksud Rabb. Paham gak maksudnya? Ya, seperti kalimat Islam dan iman ketika disebutkan secara bersamaan seperti hadits Jibril, itu memiliki makna tersendiri. Islam itu bimakna a'malul zahirah, adapun iman bimakna a'malul batinah, amalan hati. Ya, tapi ketika disebutkan secara terpisah, maka iman dan Islam sama. Paham ya? Demikian juga dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka dua-duanya memiliki perbedaan. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka dua-duanya saling melengkapi. Ya. Misalnya, ketika disebutkan secara bersamaan, makna tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki. Tauhid uluhiyah maknanya adalah beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau disebutkan satu persatu, maka misalnya disebutkan tauhid uluhiyah saja, maka masuk di dalamnya tauhid rububiyah. Kalau disebutkan tauhid rububiyah, masuk di dalamnya tauhid uluhiyah. Sehingga nggak bisa dipisahin. Ya, makanya kalau ada orang yang mengaku beriman kepada tauhid rububiyah, harus mengimani juga tauhid uluhiyah. Pun sebaliknya, orang yang mengatakan saya beriman kepada tauhid uluhiyah juga harus mengimani tauhid rububiyah. Faham maksudnya ya? Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Sudah? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.